A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa CSM dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya jualah sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan segala macam aktivitas, terutama di bulan suci Ramadan ini adalah melaksanakan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita selalu meningkatkan, menimbulkan rasa syukur, tentunya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mengerjakan apa yang selalu menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Selawat teriring salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga pengikut hingga ke akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa CSM dimanapun saja Anda berada, yang saat ini sedang menyaksikan acara Kultum Ramadan yang diselenggarakan ataupun yang dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sambas, dan alhamdulillah syiar agama dapat kita laksanakan terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Tentunya banyak hal ataupun banyak ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, apa saja, baik itu yang ringan maupun yang luar biasa, terutama pelaksanaan puasa Ramadan ini. Karena pelaksanaan puasa Ramadan ini sangat luar biasa tentunya bagi orang yang belum terbiasa. Karena puasa Ramadan ini sangat berat dilaksanakan bagi orang-orang yang tidak terbiasa dalam melaksanakan puasa. Untuk itu Allah menjanjikan bagi orang yang berpuasa ini ganjaran yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan ini sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Inilah sertifikat ataupun ganjaran bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tingkatan yang paling tertinggi di sisi Allah yaitu takwa. Tidak ada tingkatan yang lebih tinggi, yang lebih baik di sisi Allah yaitu takwa, karena Allah hanya memandang orang-orang yang bertakwa saja. Allah tidak memandang paras dan rupamu, menawan, tidak menawan. Allah tidak memandang harta bendamu, banyak sedikit, dan Allah tidak memandang derajat kedudukanmu, tinggi dan rendah, tetapi yang Allah pandang hanyalah ketakwaan seorang hamba itu sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya status kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan seorang hamba itu sendiri. Saudara-saudara pemirsa CSM dimanapun saja Anda berada, mengenai puasa Ramadan ini, tentu kita semuanya umat muslim ini di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan secara maksimal. Namun banyak macamnya orang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, tergantung kepada tingkat keimanan seseorang. Kita melihat di bulan suci Ramadan ini masih kita dapatkan dan kita temukan masyarakat, sebagian dari masyarakat kita yang tidak ataupun yang belum melaksanakan puasa. Ada yang melaksanakan puasa tetapi tidak ada bedanya perbuatannya di masyarakat ketika
bulan puasa atau bukan bulan puasa. Nah, hal inilah yang diungkap oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, bahwa orang yang berpuasa itu ada 3 macam atau ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Beliau mengatakan yang pertama adalah puasanya orang awam atau puasa orang umum. Yang kedua puasanya orang khusus, dan yang ketiga puasa orang khususil khusus, orang yang khusus di atas khusus. Apa puasa orang yang awam? Puasa orang yang awam itu adalah puasa mereka yang hanya puasa menahan lapar, menahan haus, yaitu makan dan minum, dan menahan tidak melakukan hubungan badan pada di siang hari. Nah, ini puasanya orang yang umum. Yang lainnya tidak. Jadi dia hanya berpuasa menahan lapar dan haus saja, atau tidak melaksanakan atau tidak melakukan makan dan minum saja. Inilah puasa orang yang umum. Yang kedua, tingkatan puasa yang kedua itu puasa orang khusus. Jadi selain mereka menahan rasa haus dan lapar, tidak makan dan minum, menahan nafsu, tidak melakukan hubungan di siang hari, mereka juga menahan pandangan, ucapan, pendengaran, perbuatan tangan dari hal-hal yang tidak berfaedah atau kemaksiatan. Nah, inilah puasanya orang yang khusus. Yang ketiga, lebih meningkat lagi, yaitu puasanya para nabi, yaitu khusus di atas khusus. Jadi para nabi puasa khusus di atas khusus ini adalah tidak hanya menahan makan dan minum, tidak melakukan hubungan, dan juga mempuasakan seluruh anggota tubuh, dan hati dan pikiran juga dipuasakan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa berpuasa di tingkatan yang ketiga ini, yaitu puasa orangnya khususil khusus, puasanya para nabi. Paling tidak puasa yang tingkatan yang kedua, kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita dari segala macam kemaksiatan. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Jangan sampai kita berpuasa tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Bagaimana supaya kita mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa? Kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Kita bisa mendapatkan ilmunya melalui siaran-siaran televisi, bacaan-bacaan, ataupun bisa di internet. Kita bisa cari apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan apa saja hal-hal yang bisa mengurangi makna ibadah puasa itu sendiri. Oleh karena itu supaya kita dapat mencapai tujuan dari puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Satu hal yang harus kita tekankan adalah di dalam kehidupan, dan tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah mempunyai hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hablu minallah, dan mempunyai hubungan baik kepada sesama manusia, yaitu hablu minannas. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Tidak akan menjadi takwa seseorang kalau hubungan hablu minallahnya baik, kepada Allahnya baik, taat, melaksanakan segala macam perintah, tetapi hablu minannasnya tidak baik, maka belum dikatakan bertakwa. Begitu juga sebaliknya, hablu minannasnya baik, tetapi hablu minallahnya tidak baik, tidak melaksanakan perintah baik yang wajib, maka belum dikatakan orang yang bertakwa. Maka di akhir dari Ramadan ini nanti,
ada Idul Fitri, maka disitulah kemenangan yang dapat kita raih. Kita sudah merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang di bawah kita. Di bawah kita maksudnya adalah secara ekonomi mereka di bawah standar, di garis kemiskinan. Kita tahu bahwa tidak enaknya dan tidak nyamannya merasakan lapar. Kita tahu tidak enaknya dan tidak nyamannya merasakan haus, dan kita tahu bagaimana tidak enaknya merasa kekurangan. Oleh karena itu, dengan puasa Ramadan ini akan baik hubungan hablu minan nas kita. Kita menjadi toleransi dan bisa merasakan penderitaan orang lain. Sebab seseorang tidak akan bisa merasakan penderitaan orang lain, tidak bisa memahami orang lain kalau dia sendiri tidak merasakannya. Nah, puasa Ramadan ini kita langsung merasakan betapa tidak enaknya rasa haus dan lapar ini, sehingga timbul rasa toleransi, rasa kebersamaan, rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin, fakir miskin, dan anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan kita. Dan nanti di akhir Ramadan ini tentu kita akan mengeluarkan zakat fitrah, itu sebagai ungkapan ataupun sebagai bentuk amal ibadah rukun Islam. Setelah Ramadan ini kita lakukan, yaitu zakat fitrah, agar amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa CSM dimanapun saja Anda berada, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan maksimal, dan kita bertekad bersama mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya puasa dan pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat tarawih di malam hari dan tadarus Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Dan jikalaupun hal itu menyangkut dengan keramaian orang, maka jangan lupa tetap memakai protokol kesehatan, mengikuti apa yang sudah disyaratkan oleh pemerintah untuk kita taati dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.